Halo, sorry saya buka ini dulu. Halo, kita akan memulai suatu program YouTube yang kita sebut Day is Good. Mei 6, nama saya Tosi dan usia saya 73 tahun. Kita akan memulai program ini terutama saat-saat di mana kita sekarang ini sedang mengalami stay home. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan apa yang akan kita bahas adalah semua tentang teh. Kita akan memulai pembahasan mengenai teh itu dengan satu pertanyaan yang mendasar, yaitu setelah 5.000 tahun usia teh, mengapa teh masih digemari? Itu pertanyaan yang saya pikir jarang sekali dipertanyakan oleh kita, terutama semua penggemar teh. Kita akan memulai pembahasan tentang teh dari Cina. Di Cina teh disebut sebagai cha, dan segala sesuatu yang diseduh, di sono disebutnya cha. Cha adalah teh, teh adalah cha. Jadi apa saja yang diseduh, segala akar-akaran, buah, bunga, kulit, batang atau daun, dan lain-lain, mereka berusaha untuk membuat suatu ramuan, dan seluruh ramuan tersebut selalu berhubungan dengan kesehatan. Entah untuk memperpanjang usia, entah untuk mendapatkan kebugaran yang ekstra, atau untuk mendapatkan kecantikan. Kesehatan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teh atau dengan cha. Dan hal tersebutlah yang membuat cha mempunyai suatu kekhasan di Cina. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan sampai hari ini selalu menarik apa saja. Dan itu termasuk cha. Di Indonesia, cha berhubungan dengan, atau dengan kata lain, sekarang ini cha berhubungan dengan daun saja. Tetapi sesungguhnya kalau kita bicara tentang cha di Cina, masih berhubungan dengan segala sesuatu yang diseduh dan terdiri dari tadi, akar, buah, bunga, kulit, dan batang, dan lain sebagainya. Segala sesuatunya berhubungan dengan sehat atau kesehatan. Jadi yang disebut cha atau teh saat ini yang kita kenal adalah apa yang disebut sebagai teh adalah dari daun Camellia sinensis. Di Cina sesungguhnya disebutnya daun Camellia sinensis. Ada dua kata sinensisnya. Di India namanya Camellia sinensis assamica. Di Indonesia bagaimana? Di Indonesia adalah merupakan hibrida, jadi Camellia sinensis hibrida. Itu adalah bukan assamica, bukan sinensis, tapi hibrida, khas Indonesia. Salah satu klon yang paling terkenal di Indonesia adalah klon gambung. Mengapa klon gambung? Karena gambung adalah pusat penelitian kina dan teh Indonesia. Pusat penelitian satu-satunya di Indonesia, dan oleh karenanya mereka lah yang mulai menyelidiki dan mengembangkan klon-klon yang khas, yang tahan untuk alam yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia mempunyai alam yang berbeda dengan Cina, alam yang berbeda dengan India, Sri Lanka, dan tempat-tempat lain. Maka ada khas disebut sebagai Camellia sinensis hibrida, dan klonnya klon gambung. Sedang di Indonesia sendiri yang paling populer bukan teh hitam, seperti yang kita kenal mungkin, atau teh hijau, Cina maupun Jepang, atau teh oolong, di Cina banyak minum oolong. Di Indonesia yang paling terkenal adalah, yang paling populer adalah teh wangi. Teh wangi adalah gabungan antara daun teh, Camellia sinensis, dan bunga, terutama melati. Jadi kalau kita bicara tentang teh, sampai sekarang paling banyak cerita
tentang teh yang sesungguhnya datang dari Cina. Dan itu dari kumpulan-kumpulan catatan, cerita, hikayat, legenda, apa saja yang dari kerajaan, bangsawan, hartawan, atau rakyat yang kita susun dalam semacam perspektif. Dulunya seperti apa dan sekarang seperti apa. Perspektif ini yang sedang akan kita sama-sama bagikan agar supaya kita sama-sama lebih mengerti mengapa demikian ceritanya. Dan mari kita mulai cerita yang pertama tentang teh, yaitu kebiasaan di Cina tentang adanya orang yang mengetukkan tangan jari di meja. Artinya apa? Mari kita simak berikutnya ini. Cerita yang pertama adalah tentang raja yang mencoba untuk mengetahui kehidupan rakyatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana caranya? Raja mengajak salah satu asistennya atau pengawalnya yang paling setia untuk ke pedalaman, ke kota-kota, ke pedalaman untuk melihat kehidupan rakyatnya yang sesungguhnya. Di dalam perjalanan tentunya raja harus menyamar sebagai orang biasa. Sama pakaiannya semuanya sama dengan pengawalnya sebagai orang rakyat kebanyakan. Agar supaya tidak kelihatan, nah ini masalahnya timbul. Waktu mereka masuk dalam satu rumah makan dan mereka harus makan, maka kebiasaannya raja harus dilayani oleh si pengawal. Tetapi raja bilang, jangan dong, posisi kita akan ketahuan. Maka kamu harus pura-pura, saya harus kelihatan sebagai orang biasa saja. Apa yang terjadi? Waktu dihidangkan teh, maka raja yang mengambil tegonya, dia tuangkan teh itu ke dalam tego untuk hambanya. Hamba itu untuk pertama kali di dalam hidupnya menerima teh dari sang raja. Tetapi dia juga nggak boleh mengatakan, membukukan badan sampai sedemikian rupa sehingga ketahuan nantinya. Maka sebagai ungkapannya dia meletakkan jarinya seperti ini dan kepala ini simbol dari kepalanya begini. Terima kasih rajaku. Terima kasih ini artinya dua kakinya dia tumpang ke bawah dan kepalanya dia taruh di lantai. Ini ungkapan terima kasih. Terima kasih rajaku. Sewaktu dia menerima teh, ini ada yang dia lakukan. Kebiasaan ini dari 3000 tahun yang lalu berkembang. Setiap kali ada jamuan teh, setiap kali ada orang menuangkan teh, begini. Lama-lama begini, lama-lama begini. Apa saja yang terjadi, ini adalah simbol dari kata-kata terima kasih. Dan inilah cerita mengenai kalau saudara nanti pergi ke Hong Kong atau ke Cina atau kemana saja kota, ada orang menuangkan teh, mungkin di tetangga sebelah kita akan lihat ada orang yang mengetukkan tangannya atau jarinya di meja. Itu adalah ungkapan seperti zaman dulu, di mana ada seorang raja menuangkan teh untuk hambanya. How to say? Bagaimana mengatakan terima kasih. Demikian tentang ungkapan cerita tentang terima kasih kalau saudara dituangin teh. Jadi sebelum kita lanjutkan pada cerita-cerita tentang teh yang lain, yang masih banyak sekali, baik itu dari Cina maupun dari Inggris maupun dari mancanegara yang lain, mari kita tutup pertemuan yang pertama ini dengan 3 pertanyaan. Jari diketuk di meja artinya apa? Yang kedua, di dunia ada 3 jenis teh yang mungkin saudara sudah tahu walaupun saya tadi belum cerita. Ada teh A, ada teh B, ada teh jenis C. Nggak usah takut keliru, jawab saja. Nomor 3 pertanyaannya adalah, di Indonesia teh apa yang paling populer? Disebut teh apa? Silakan jawab di komen
jawaban yang terbaik akan mendapatkan hadiah. Setuju? Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke? Bye. Stay home and stay safe.